Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan One Channel. Hari ini saya mau mengupdate perkembangan dari pohon anggur Gosvi saya ya, yang saya tanam di tempat lain selain di rumah. Ini adalah hasil dari sambung pucuk yang waktu itu pernah saya dokumentasikan di video sebelumnya ya. Mungkin di sekitar bulan September ya. Ini saya melakukan penyambungan di bulan September, di pertengahan September kalau tidak salah. Itu karena awalnya saya sudah membuahkan batang utamanya ini ya. Waktu itu saya sudah menanam beberapa lama ini, sekitar 2 tahunan mungkin batangnya sudah sebesar ini. Kemudian saya buahkan dan ternyata buahnya setelah divalidasi saya kurang cocok dengan rasa dan juga bentuknya ya. Bentuknya bulat, agak kecil, tapi rasanya tidak asam. Hanya saja saya kurang suka dengan varian itu, jadi saya putuskan untuk menyambung, memangkas semua. Kemudian saya sambung dengan varian Gosvi. Dan ini setelah pertumbuhan dari penyambungan bulan September pertengahan ya. Kalau sekarang ini Januari tanggal 6, mungkin sekitar September, Oktober, November, Desember ya, mungkin sekitar 3 hingga 4 bulan ya dari penyambungan. Dan di usia 3 hingga 4 bulan itu saya melakukan pembesaran cabang tersier dulu ya. Tentunya untuk membuahkan kita harus membentuk cabang tersier terlebih dahulu. Dengan sistem yang saya gunakan ini adalah sistem teralis, karena tempatnya tidak memungkinkan untuk melakukan sistem para-para, karena saya belum mempersiapkan tempatnya juga. Jadi sementara saya menggunakan sistem teralis dengan bentuk seperti ini, kotak ya, hampir kotak sih, semi kotak, tapi saya lingkarkan bentuk U ya, bentuk U sana, terus ke sana, terus ke sini lagi. Awalnya tengah ini saya beri, jalur tengah ini saya beri rambatan satu, tapi saya rasa setelah sampai sini, sampai ujung, kemudian tunas, batang tersiernya naik ke atas, ternyata kok agak rimbun ya, agak lebat. Takutnya nanti memicu kelembapan lalu menimbul masalah lain. Jadi akhirnya saya putuskan untuk memotong yang ada di jalur tengah ini. Ini dia jalur tengahnya, saya potong waktu itu. Setelah saya potong, saya fokus ke pinggir-pinggir sekitar sini. Semakin lama, semakin hari, semakin panjang, semakin besar, dan besar dari cabang tersiernya juga tidak bisa serempak ya. Meskipun semua tumbuh tinggi, hanya saja besar kecilnya dari batang tersier ini ada yang seperti ini, ada juga yang besar seperti ini, dan ada yang ya sedang saja sih. Sedang-sedang saja seperti ini. Berhubung tempat penanaman saya ini di luar tanpa naungan, sedangkan saat ini adalah musim hujan, sudah hampir 2 minggu ya hujan. Di tempat saya itu sangat lebat sekali. Di bawahnya saja itu rumput-rumput sudah sangat lebat, itu tumbuhnya, belum sempat membersihkan. Kemudian saya pernah melakukan axle break juga untuk penghentian pertumbuhan batang tersier ya yang ada di atas, karena tempatnya tidak memungkinkan untuk menumbuhkan terlalu tinggi. Nanti juga mungkin rencana saya akan melakukan pembuahan dengan short pruning ya, maksudnya short pruning itu ya, saya pangkas di batang, di mata tunas antara 3 atau 4, jadi tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu panjang. Untuk sementara ini saya membesarkannya, saya batasi hingga sampai ini berapa ya kira-kira, mungkin sekitar 1 meteran lebih sedikit lah dari batang sekunder ini, naik ke atas ini sekitar 1 meteran. Dan ternyata bebarengan dengan musim hujan kali ini, dia mulai keluar calon bunga PHP seperti ini. Banyak sekali calon bunga PHP nya, meskipun saya tahu ini tidak akan jadi ya. Aduh, nih agak buram ini. Ini juga, ini bunga PHP sulurnya masih berbentuk sulur ya, tapi sudah ada tanda
tanda-tanda dia mulai belajar berbunga. Ini juga mana nih, fokus nggak fokus. Bunga PHP mulai bermunculan. Sayangnya kelemahan dari menanam pohon anggur tanpa naungan itu sangat rawan akan gangguan ya. Gangguannya maksudnya, ini contoh bunga PHP saja, terkena hujan terus menerus dia gosong seperti ini. Ini juga di bawahnya ada lagi bunga PHP juga. Ini sudah beberapa kali saya melihat bunga PHP-nya itu pada gosong, belum sempat mekar tapi sudah pada gosong karena digempur oleh hujan yang terus menerus. Karena hujan yang terus menerus hampir setiap malam di tempat saya ini turun ya, jadi saya rasakan itu bisa merusak dari calon bunga. Meskipun ini hanya bunga PHP ya, saya rasa ini ya pada gosong. Ada beberapa yang sudah saya buang sebenarnya sih, dan ada juga yang dia mengeluarkan tanda-tanda bunga yang sudah siap jadi. Ini contoh bunga yang sedang ya, saya rasa ini tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil seperti tadi. Ini dia contoh bunga PHP tapi lumayan. Ini misalkan kok kondisi normal mungkin ini bisa jadi meskipun buahnya sedikit. Dan ada juga brokoli yang sudah lumayan besar seperti ini. Ini dia mengeluarkan brokoli, saya rasa ini cukup bagus sih kalau misalkan kondisi normal, tidak hujan maksudnya ya. Kondisi musim kemarau mungkin saya akan membiarkan ini ya, siapa tahu dia berbuah. Sekalian validasi dari pohon anggur ini apakah benar-benar Ghostfy, karena ini belum pernah berbuah dan ini pertama kali bunga perdana. Di samping merusak calon-calon bunga yang membuat gosong seperti ini, daun dari anggur saya juga kurang bagus ya. Yang ujungnya yang semula tuh bagus, lebar-lebar seperti ini. Kalau di bawah, kalau kondisi daun di bagian bawah normal semua ya, sehat, bagus-bagus. Kalau saya rasa ini normal lah, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Hanya saja bunga-bunga yang baru terubus di atas itu mengalami perubahan bentuk seperti ini. Jadi agak, entah ini hama trip atau memang faktor dari curah hujan yang terlalu tinggi sehingga mengakibatkan daun menjadi kurang indah seperti ini ya. Jadi saya memutuskan untuk memangkas. Mungkin saya akan memberikan perlakuan axle brake di atas, di sekitar paling ujung sini ya. Saya menghentikan, mungkin nanti pertumbuhannya saya akan axle brake terlebih dahulu sambil menunggu musim hujan ini agak sedikit tidak terlalu intens lah turunnya. Saya akan mencoba untuk pruning semua ujung, bukan pruning ya maksudnya, axle brake. Kalau pruning tuh pangkas total. Contoh seperti ini saya akan melakukan, meskipun ini sudah pernah saya axle brake ya. Ini bekasnya waktu lalu saya axle brake, kemudian dia tumbuh, lalu kemudian dia tumbuh lagi di sini, saya axle brake lagi, lalu dia tumbuh lagi, dan ini tumbuh mata batnya juga pecah, kemudian tumbuh keluar bunga PHP seperti ini. Namun kondisi seperti ini ya lebih baik kita melakukan pemangkasan sajalah, cari amannya, karena saya rasa ini juga pertumbuhannya kurang bagus. Maksudnya kurang bagus dari segi warna kulit batang tersier ini, agak kehitaman dia. Mungkin ini kena faktor cuaca ya. Nggak kelihatan ya. Ini agak gimana ya, burik hitam titik-titik gitu loh, bentol-bentol, kurang bagus.
meskipun sudah mengeluarkan bunga PHP seperti ini. Baiklah, saya akan langsung coba untuk melakukan pemangkasan axle brake untuk menghentikan pertumbuhan, mempertahankan, sekalian hitung-hitung memperbesar dari batang tarsier, sehingga nanti setelah musim hujannya yang benar-benar lebat itu sudah agak ringan, baru saya akan melakukan program pembuahan dari pohon anggur Guasvi ini. Baik, untuk melakukan pemangkasan seperti ini saja contohnya, langsung di axle brake di satu mata tunas dari terakhir saya memangkasnya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bunga PHP-nya juga ikut ya, sudahlah, ikhlaskan saja. Saya akan coba memangkas semuanya ya. Kamera akan saya hentikan sebentar. Oke, setelah saya melakukan pemangkasan hampir semuanya, saya melakukan axle brake, penghentian pertumbuhan, karena di musim hujan ini ya, saya rasa ada sedikit gangguan dari pertumbuhan pohon anggur ini ya, terutama di daunnya yang agak mulai mengerdil, mengecil seperti ini. Di belakangnya juga ada ini, mungkin saya juga telat melakukan penyemprotan kali, jadi agak gimana ya, mulai terserang hama ini, entah trip entah jamur. Saya kurang begitu paham sih, saya belum begitu paham mengenai hama, membedakan hama-hama ini, hama trip atau hama apa itu. Ini juga mulai mengkerut nih daunnya, saya buang sajalah daun yang kelihatan jelek-jelek ini, mulai mengecil. Dan ada satu yang sengaja saya tinggalkan sebagai uji coba ya, brokoli yang agak besar ini. Ini sengaja saya tinggalkan, dan juga di sini nampaknya ada sedikit kecil sih calon bunga, tapi kecil, entah ini jadi entah tidak ya, kita lihat saja nanti. Saya sengaja meninggalkannya, apakah di musim hujan ini nantinya bisa berhasil melakukan pembuahan, karena baru memasuki awal musim hujan ya. Ini belum deras-derasnya, tapi sudah mulai ada perubahan dari pohon anggur yang saya tanam ini. Jadi sekitar 3 atau 4 bulan dari penyambungan, tapi dia sudah mengeluarkan tanda-tanda bahwa dia sudah siap untuk dibuahkan. Hanya saja berbarengan dengan musim hujan, jadi saya akan menundanya sebentar karena ini tanpa naungan. Dan ini setelah saya cek, ternyata bunga PHP-nya juga lumayan banyak ya. Ini meskipun saya tahu bunga-bunga PHP ini kemungkinan jadinya itu sangat kecil ya, namun dengan keluarnya bunga PHP seperti ini sebanyak ini, itu pertanda bahwa pohon anggur ini siap untuk dibuahkan. Ini juga nih ada lumayan banyak loh, padahal meskipun ini masih berbentuk sulur ya, belum sempurna, bunganya belum sempurna. Ini juga saya ambil, ini agak hitam ini dia. Nih sudah mulai hitam karena digempur oleh hujan, jadinya burik seperti ini. Meskipun jadi, takutnya nanti ya kualitas dari buah anggurnya sendiri kurang begitu bagus. Jadi saya putuskan untuk mangkas saja semuanya dan meninggalkan satu brokoli yang berukuran agak besar. Untuk pemupukan, saya rasa sementara ini saya hentikan dulu pemupukannya, karena sudah dipupuk dengan air hujan, pupuk alami ya yang mengandung nitrogen, sangat baik untuk pertumbuhan. Jadi kalau tanpa naungan, jika kita berikan pupuk pembuahan kemudian hujan, ya sama aja, nanti keluarnya malah tunas-tunas baru. Jadi sia-sia kita melakukan pemupukan pembuahan. Baiklah, saya rasa cukup sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di updatean video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.